Barang siapa yang meniti jalan untuk belajar ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa? Apa hubungannya ilmu dengan surga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat orasi, selamat datang di Orasi Podcast, obrolan Islam. Cing 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 cing. Nanti masukin ya Mas ya. Oke, jadi di sini PU akan menemani teman-teman semuanya selama beberapa menit ke depan. Tentunya dengan bahas yang menarik. Apa tuh? Mengenai keberkahan ilmu. Apakah kita belajar ilmunya sudah berkah? Udah lulus cepet-cepet, taunya ilmunya gak berkah. Nah, buat cari tahu, kita akan membahas mengenai topik itu dengan salah satu narasumber, yaitu Buya Talkis Nurdianto, LC.MA PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi saya wabarakatuh. menyapa duluan ini. Ya gak apa-apa Iya, Ustaz. seharusnya kan host yang menyapa narasumbernya. Karena sudah lama tidak disapa, maka kita sapa-sapaan. Gimana Ustaz? Kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, hari ini luar biasa. Semangat untuk tetap belajar ilmu agama. Ish, mantap. Oke, Ustadz Talkis ini gelarnya udah LC.MA PhD. Wah. LC berarti S1 di kemarin di mana Ustadz? Di Kairo Mesir, Al-Azhar. Di Kairo Kairo. Mesir. MA S2 di UGM. Di UGM. Nah, PhD-nya S3 di Malaysia. Malaysia. Keren banget. Semoga aku juga. Amin. Amin. Semoga teman-teman di sini juga yang pada mau S2 atau S3 ya, doakan ya Ustadz Amin. ya. Insyaallah. Oke, apa sih motivasi Buya untuk bisa belajar sampai ke S3? Terima kasih. Motivasinya adalah motivasi yang biasa disampaikan oleh guru-guru kita dulunya. Mengutip dari surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Beberapa derajat lebih tinggi daripada yang lain. Jadi karena kita ingin mengangkat diri kita agar menjadi mulia di sisi Allah. Yang kedua motivasinya adalah kita terobsesi dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk belajar ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa? Apa hubungannya ilmu dengan surga? Apa tuh Ustaz? Nah, karena kalau kita berilmu, jadi kita tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus ditinggalkan, mana yang baik, mana yang buruk. Dan disitulah kemudian kita menjadi orang yang berilmu. Apa bedanya kita dengan hewan? Dari sisi ilmunya itu, dengan akal yang Allah berikan kepada kita. Jadi itulah kemudian kita jadikan motivasi untuk belajar, mengangkat diri kita menjadi lebih baik di sisi Allah daripada yang lainnya. Itu untuk menuju motivasinya. surganya Allah gitu ya. Amin. Biar Amin. lebih mudah, jalannya lebih mudah, lebih smooth, lebih halus dan lebih cepat sampainya. Karena semuanya menggantungkan kepada Allah. Kepada Allah didasari dengan ilmu itu sendiri. Oke. Berapa lama itu S2 berapa? S1 berapa? S2 berapa? S3 berapa lama? Ini agak malu untuk menjawab. Wah, Dari S1 sampai S3 saya sudah masuk 9 kampus. banyak banget. Banyak banget, bukan berarti semuanya selesai, tidak. S1 kemudian saya masuk ke dalam kurang lebih 3 kampus. Yang selesai adalah kampus yang ketiga. Kemudian ya S2 itu 4 kampus. Yang selesai adalah kampus yang terakhir. Sudah berapa kampus? 3 tambah 4? 7. Dan yang S3 ini adalah masuk ke 2 kampus. Di Saudi dan kemudian di Malaysia. Tapi yang selesai adalah yang di Malaysia. Nah, maka hal-hal yang baik dari saya ya silakan diambil, yang tidak baik kemudian ditinggalkan. Kenapa harus banyak kampus? Karena dari keluarga yang kurang mampu secara finansial. Jadi keluar masuk, mana yang dapat beasiswa kita langsung. Tapi belum sempat belajar gitu yang di kampus sebelumnya. Sempat. Oh, udah sempat. Sempat, udah 1 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, tapi tidak selesai. Yang penting apa? Yang dipegang adalah ridho orang tua. Nah, kita belajar dimanapun kalau orang tua ridho mudah.
dan selesainya juga bisa cepat, alhamdulillah. Kenapa yang selesai yang lain-lain tadi tidak selesai? Karena kalau saya evaluasi ternyata orang tua tidak ridho. Bayangkan misalkan S2, saya itu di Cairo University, kemudian di Al Azhar University, dan di Darul Ifta Misriah. Semuanya berdomisili di Mesir. Orang tua tidak ridho karena harus segera pulang. Akhirnya saya pulang. Nggak selesai, tiga-tiganya nggak selesai. Dua dari tiga kampus ini yang memberikan beasiswa. Saya dapat beasiswa di situ. Akhirnya diselesaikan di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Karena orang tua ridho. Gitu. Ternyata ketika orang tua ridho, selesai. 2 tahun sudah selesai. 2 tahun, yang S2 2 tahun. S2 2 tahun, S1 4 tahun, S3-nya 4 tahun. Karena orang tua ridho. Gitu. Orang tua ridho. Maka dalam belajar adalah tidak hanya kemudian ini loh kampus saya, kampus terbaik di dunia. Bukan. Tapi orang tua ridho tidak. Karena kalau orang tua ridho, berarti Allah juga ridho. Karena Allah ridho, ilmu yang kita ambil, yang kita pelajari dengan cara yang baik itu bisa menjadi ilmu yang barokah. Dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Gitu. Selain itu, selain keridoan dari orang tua, ada lagi nggak motivasi? Ada dong. Tentunya kan kita ingin memperbaiki taraf hidup. Dengan pendidikan yang tinggi, tentunya nanti juga taraf hidup dalam artian adalah pekerjaan juga akan menyesuaikan, dan bisa memperbaiki ekonomi keluarga dan bisa membantu pihak-pihak yang perlu dibantu. Gitu. Nah itu motivasi. Ada motivasi ukhrawi, kemudian motivasi sosial juga ada yang itu tidak bisa kita pungkiri. Kalau kita mencari motivasi ukhrawi, dunia akan ikut. Nah, kalau itu motivasi dunia dikedepankan, diprioritaskan, akhirat belum tentu ikut. Malah kalau jatuh menyesal. Coba misalkan ketika saya di S2 di Al Azhar, di Cairo University, motivasinya adalah pengen duniawi, dapat gelar dan sebagainya. Ternyata saya gagal, kan menjadi risau, menjadi down. Iya. Tapi bukan itu, tapi saya dapat lebih baik adalah ridho orang tua. Bagaimana kemudian mendapatkan ridho orang tua inilah. Selama masih punya orang tua, minta ridho untuk belajar. Orang tua tidak ridho di satu tempat, minta ridho di tempat yang lain. Mana-mana yang baik untuk kita ikuti. Karena kadang orang tua itu dia memiliki cara pandang yang lebih jauh. Perasaannya itu bermain. Nah, kami selaku orang tua kok melihat kalau kamu lebih cocok kuliah di sana. Lebih cocok kuliah di UMY ya daripada di luar negeri misalkan. Kenapa? Ya karena nanti kalau misalkan kamu kuliah di UMY, ya nanti kalau mama kangen bisa pulang dong lebih cepat. Nah itu kenapa kemudian saya tidak jadi kuliah di King Saud University di Riyadh, Saudi Arabia. Karena emak tidak ridho, karena jauh. Jaraknya aja kurang lebih kalau pesawat itu bisa sampai 9 jam. Belum lagi kalau transit. Kalau emak kangen, lama menunggunya. Iya. Nah, itu menjadi motivasi juga. Oke, berarti emak ini ingin saya kuliah dekat-dekat juga. Oke, kita ikuti. Saran itu kita ikuti. Oke. Menurut Buya ini keutamaan menuntut ilmu itu apa? Satu keutamanya adalah bagaimana kita kan seorang hamba ini, Mbak PU. Karena kita seorang hamba Allah, maka kita ingin bagaimana mengabdi kepada Allah dengan baik dan benar. Kalaupun kita sholat, ya sholat dengan baik dan benar. Ya. Kalau kita ingin puasa, ya tidak sekedar kemudian tidak makan, tidak minum, tapi hal-hal perbuatan lain yang kemudian menjadikan puasa tidak bernilai, itu harus kita hindari juga. Itu bisa didapat dengan ilmu. Gitu. Jadi ilmu itu kemudian menjadikan kita berperangai, berakhlak menjadi lebih baik. Mungkin kita tidak terlalu tampan, Bu, ya mungkin tidak terlalu tampan kan. Tetapi boleh jadi kita punya peluang untuk memperbaiki akhlak dengan ilmu. Bisa nggak orang kemudian memperbaiki akhlak tanpa ilmu? Nggak bisa. Dia nggak bisa bedain mana yang baik yang buruk. Betul, tidak bisa membedakan mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Nah inilah kemudian motivasi kita menjadi orang yang berilmu. Tetapi apakah semua ilmu yang dipelajari? Enggak cukup. Usia yang kita miliki enggak cukup untuk mempelajari semua ilmu. Lantas bagaimana? Ada namanya ilmul hal. Kalau Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim yang dulu kita pernah mondok itu mempelajari kitab Ta'lim Muta'alim, ilmul hal itu jadi prioritas. Apa ilmul hal? Ilmu keadaan. Bagaimana maksudnya? Posisi kita seperti apa? Bagaimana posisi kita? Ilmunya itulah yang harus diprioritaskan. Misalkan Mbak PU menjadi seorang pedagang. Agar tidak jatuh pada riba, transaksi ribawi, kemudian mengurangi timbangan, maka belajar tentang ilmu perdagangan. Nah, misalkan Bapak Ibu mau tindak umroh, mau pergi umroh. Apa yang dipelajari? Apakah fikih puasa? Enggak, fikih umroh.
Sama kalau misalkan teman-teman sahabat orasi itu belajar di semester 1, apa yang dipelajari? Ya mata kuliah semester 1. Jangan belajar mata kuliah semester 5. Belum waktunya. Maka ada skala prioritas. Karena kita sebagai seorang muslim, yang menjadi prioritas yang harus kita pelajari adalah ilmu agama Islam. Seperti apa? Seperti fikih sholat. Kenapa? Karena setiap hari kita itu sholat. Berapa rakaat? Satu hari satu malam? Kita sholat itu? Subuh 2. Terus? Subuh 2, zuhur 4. Asar? Asar 4. Maghrib? 10, 13, Isya? 13, 17. 17 rakaat. 17 rakaat itu bisa terlaksana dengan baik kalau ada ilmunya tentang sholat. Kalau kita sudah belajar ilmu sholat dan bisa sholat dengan baik, alhamdulillah. Datang bulan Ramadan, apa yang dipelajari? Fikih Ramadan. Iya, puasa. Bagaimana bisa puasa dengan baik dan Iya. benar. Sehingga kita tidak menjadi orang yang berpuasa, tapi kemudian perilakunya tidak mencerminkan orang tidak berpuasa. Masa orang berpuasa kemudian masih mencuri, kemudian menggibah, kemudian berbohong, apalagi Mabok-mabok. mabuk-mabuk. Kalau mabuk membatalkan. Oh, mabok membatalkan. Mabuk cinta. Itu yang tidak membatalkan kali ya. Atau Tapi yang tetap lainnya. aja Ustaz. Nah, iya. Tapi kalau misalkan tahu ilmunya, kalau tahu ilmunya akan menghindari. Oh, ternyata mabuk bisa mengarahkan pada perbuatan yang membatalkan Iya. puasa. Nah, ini kan dihindari. Itulah kemudian ilmu kita menjadi menjadi berkah. Kenapa? Ya, karena kita amalkan ilmu itu. Tidak sekedar menjadi knowledge, pengetahuan saja. Oh, saya pintar, saya paham ini. Tapi kalau tidak diamalkan, ya tidak berguna. Nah, itulah kemudian kita masuk dalam keberkahan ilmu di sana. Jadi ilmu itu berkah kalau misalnya diamalkan. Betul, ilmu akan menjadi berkah kalau diamalkan, diajarkan, ditularkan kepada yang lain. Ya minimal at least ada untuk pegangan sendiri. Ada satu ungkapan yang menarik ini Bapak Ibu. Al ilmu kasyajarati, ilmu itu bagaikan pohon. Wasamratu wal amalu samratuha. Mengamalkannya itu adalah buahnya. Boleh jadi kita punya banyak pohon Ya. ilmu A, ilmu B, ilmu C, banyak pohon, tapi nggak berbuah. Kenapa? Karena dia tidak diamalkan. Jadi punya banyak pohon tapi tidak ada buahnya. Sama seperti orang yang berilmu tapi tidak diamalkan. Sama seperti kemudian al ilmu kal qaid. Ilmu itu bagikan panglima, jenderal. Wal amalu junuduhu, dan mengamalkan ilmu itu adalah seperti pasukannya. Jangan sampai menjadi seorang jenderal tapi tidak punya pasukan. Sama seperti orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Nah, kita milih mau jadi yang mana. Tapi ya Ustaz, ngomong-ngomong ilmu yang harus diamalkan. Kita sebagai mahasiswa, aku aja deh ini teknik sipil. Teknik sipil, tapi niatnya ke sini juga karena kepengen aja gitu. Nah, gimana? Terus sekarang juga kerja ada ilmu sipil-sipilnya. Nah, itu gimana aku mau mengamalkan? Apakah nggak berkah gitu aku? Nah, kita lihat. Yang dipelajari adalah tentang ilmu sipil. Nah. Tapi kan tidak sampai dari semester 1 sampai lulus tidak semuanya berbau sipil semua kan. Ada kemudian ada bahasa Indonesia. Betul tidak? Betul. Ada juga bahasa Inggris. Ya. Wabil khusus ada AIK, Al-Islam dan Kemuhammadihan. Betul tidak? Iya sih. Iya kan? Nah, itu artinya ada irisan ilmu yang kemudian bisa diamalkan. Belum sempat mengamalkan ilmu tentang tekniknya, tapi ilmu yang lain ternyata diamalkan. Hanya tahu bisa menutup aurat dari mana. Belajar al-Islam kan? Iya. Ya. Kemudian bisa salat 5 waktu dari mana? Betul kan, belajar dari al-Islam. Artinya adalah semua ilmu yang kita miliki ada yang kemudian bisa kita amalkan sesuai konteksnya, ada yang belum kita amalkan karena belum nemu konteksnya, belum ada tempatnya gitu. Masa kalau misalkan kita salat harus menggunakan ilmu sipil. Gimana itu? Berdiri. Belum. Tapi nanti ketika misalkan bangun rumah atau ada tamu yang datang, Mbak PU saya mau bangun rumah, baiknya seperti apa, menghadap kemana, muncul ilmunya. Karena ada tempatnya. Nah, kita mengamalkan ilmunya sesuai dengan tempatnya masing-masing. Ada tempatnya tidak. Oh, sekarang ini dihadapkan dengan ilmu sipil untuk memberikan arahan. Orang membangun rumah, membangun musola, membangun masjid, itu bisa diamalkan nantinya. Jadi perlu dirawat juga, diingat-ingat, diulang-ulang, dan juga nanti ditelurkan, diajarkan. Soalnya kemarin sih sempat ini kok aku dari sipil tapi kerjanya nggak di sipil, gimana nih ilmuku gitu ya kan? Insya Allah tetap bermanfaat. Karena tidak semuanya berbau sipil kan?
Iya. Nah, iya, total manfaat. Nggak ada sama sekali. Adalah naruh letakkan sendal sepatu itu kan menggunakan ilmu juga. Jadi terlihat rapi. Parkirnya, tata letaknya itu. Kalau misalkan di tempat kerja, bagaimana menata bukunya, bagaimana menata mejanya. Itu kan juga ada ilmunya juga. Ada ilmunya juga. Meskipun tidak totaliti dari ilmu sipil, tapi tetap diamalkan. Gimana ya? Cara merawat ilmu itu gimana? Merawat Ilmu yang sudah didapatkan Iya. ya. Kadang kalau kita berpikir bahwa pernah belajar tapi kok lupa. Karena tidak dirawat, tidak dipupuk. Kalau ilmu seperti pohon yang bisa bertahan hidup kemudian bisa bertumbuh, itu kalau dikasih pupuk, disiram, dirawat, ilmu juga demikian. Caranya adalah diulang-ulang ilmu itu. Kenapa? Karena otak kita kan memiliki keterbatasan. Hari ini kita belajar ilmunya. Kemudian besok ada peristiwa baru lagi menumpuk di atasnya. Ada peristiwa lagi menumpuk. Nah, yang di bawah ini kemudian kita harus munculkan dengan cara mengulang. Harus digali lagi gitu. Digali lagi, kemudian belajar lagi, akan ingat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengamalkan. Itu cara ampuh untuk menjaga ilmu. Kenapa kemudian kita tidak sholat ilmu tentang sholat? Kita tidak lupa tentang ilmu sholat. Ya karena kita amalkan setiap hari. Kita lupa, kita ingat bacaannya, gerakannya. Bahkan kalau misalkan nih, ada orang sholat tutup mata. Kira-kira gerakannya bisa benar gak? Tahu. Benar, bisa benar. Bisa benar. Karena memang dia sudah tahu ilmunya, kemudian terus diulang-ulangi terus. Sama dengan ilmu kita juga demikian. Kalau ilmu kita ulang-ulang, itu nanti akan menjadi ingat. Yang ketiga adalah diajarkan. Diajarkan pada yang lain. Misalkan kalau BPU pekerjaannya tidak ada kaitannya dengan teknik, tapi kan punya adik kelas. Tapi kan punya ada komunitas, ada grup alumni, bisa sharing. Oh, saya dulu pernah belajar. Atau bahkan kemudian bisa menyampaikan ke komunitas yang lain yang mereka tidak belajar tentang teknik. Akan menjadi bermanfaat. Jadi harus kita gunakan. Kalau tidak digunakan menjadi karaten, kemudian menjadi ditinggalkan, dan kemudian tertutup dengan sesuatu yang baru dalam perjalanan keilmuan manusia. Jadi diulangi, kemudian diamalkan, dan diajarkan. Diulangi, diamalkan, diajarkan. Jangan lupa guys. 3 hal itu. 3M. 3M. Mengulang, mengamalkan, mengajarkan. Untuk merawat ilmu. Biar berkah ya. Biar berkah. Oke. Apalagi ya? Gini nih, kalau misalnya kita nih udah merawat, terus abis itu, tapi di pertengahan jalan ketika kita jadi mahasiswa nih, kita udah paham sama ilmu yang udah kita dapat. Betul. Tapi pas lagi ujian, ngeblank. Terus tapi kita paham nih, aku pernah Ustaz. Hitung-hitungan kan itu apa, tanah kalau nggak salah, hitung-hitungan tanah. Aku paham nih cara ngerjainnya gimana. Terus temanku, segini hasilnya. Iya po. Terus jadi ragu gitu kan. Nah, nggak pede. Nggak confident dengan jawaban sendiri. Nggak pede. Nah, jadi temanku juga ada yang, adulah aku nyontoh ini. Nah, nggak paham jadi ragu sama ilmu yang udah dia dapat. Nah, gitu gimana kejujurannya dia tuh sama menuntut ilmu. Jahit. Pertama adalah kadang kalau misalkan kita ngeblank dalam ujian, berarti ada kesalahan dalam diri kita. Kita mungkin terlalu nervous, dagdikduk, kemudian terlalu grogi, sehingga sesuatu yang pernah didapatkan itu menjadi lupa. Bagaimana mengembalikannya? Tenangkan diri sendiri. Tenangkan. Kalau sudah tenang nanti akan keluar. Kemudian adalah percaya terhadap usaha sendiri. Tidak perlu curang. Tidak perlu curang kemudian menyontek jawaban orang lain. Apalagi kemudian kalau ada niat untuk menyontek jawaban orang lain, maka dia akan merendahkan jawaban sendiri. Padahal jawaban dia adalah jawaban yang benar. Gitu. Oleh karena itulah jangan berpikir sekali-kali mengandalkan orang lain ketika sedang ujian loh ya. Sehingga nanti tidak nyontek. Apalagi kita kan sudah punya ilmu agama bahwa Allah mengawasi kita. Ya kan? Kalau Allah mengawasi kita dan kita akan diberi sanksi dari setiap pelanggaran, maka kita harus ingat apa sih kelebihannya saya nyontek. Kalau misalkan saya nyontek dapat nilai baik, apakah saya bahagia? Tidak. Karena itu bukan buah pikiran saya, karena itu adalah kerja orang lain. Jadi gak bisa dibanggakan orang nyontek itu. Kalau lulus, kamu udah lulus kok gak seneng? Enggak lah, skripsi juga dibuatin orang lain, tugas-tugas juga dibuatin orang lain, bukan kerja saya, itu kan untuk orang lain.
itu, maka ilmunya menjadi kurang bermanfaat Kurang bermanfaat. di kemudian waktu, kurang berkah. Karena proses mendapatkan ilmunya itu diperoleh dan didapat dengan cara yang tidak benar. Gitu. Dampaknya itu nanti ketika setelah dia selesai belajar itu, manfaat atau tidak. Tapi kalau kita mendapatnya dengan cara yang baik, seperti kalau ulama-ulama kita sebelum belajar aja berwudu. Ya, Imam Bukhari sebelum nulis hadisnya aja salat 2 rakaat salat sunnah. Jadi sebelum belajar kemudian diawali dengan sesuatu yang baik. Nah kalau kita di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sebelum perkuliahan kan dimulai dengan apa? Tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran. Ya kan? Itu memulai dengan yang baik gitu. Agar nanti menjadi berkah ilmunya. Tapi kalau gitu berarti masuk sia-sia enggak? Ilmunya masuk sia-sia enggak? Yang sudah lalu biarlah berlalu. Kita tidak bisa mengembalikan masa lalu kepada masa yang akan datang. Tetapi ke depannya masih bisa diperbaiki. Toh nanti belajar kan sepanjang hayat kan? Kalau misalkan sudah lewat nih SMP, SMA atau S1 sudah lewat dengan perbuatan yang kurang baik seperti di atas tadi. Nah kemudian lanjut S2 sekarang harus lebih confident. Karena sudah ada ilmunya. Lebih jujur dalam belajar. Dulu misalkan saya ada pengalaman ketika ujian mencoba untuk tidak berbuat curang. Sekalipun tidak ada pengawasnya keluar, izin keluar. Menurut pengawasnya ngapain juga ditungguin mau mahasiswa pasca sarjana, ngapain harus ditungguin gitu. Maka dia ninggalkan, tapi harus tetap jujur meskipun tidak ada yang ngawasin. Nah itu menjadi penting sehingga kita masih ingat pelajaran-pelajaran yang dulu dipelajari. Nih, aku penasaran aja sih, kita kan tadi yang di awal Buya bilang kalau misalnya belajar menuntut ilmu itu berdasarkan ke tujuannya Allah gitu kan. Masya Allah. Kalau misalnya nih, aku aja deh, nggak apa-apa aku aja lagi deh. Awal aku masuk UMY aja, tujuanku cuman ya udah kepengen aja, terus aku ikut-ikutan. Itu gimana? Sekarang sudah didapatkan belum yang diinginkan sejak awal masuk UMY? Sudah kan? Sudah, Allah kasih. Maka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau niatnya pengen dapat ijazah, ya Allah kasih gitu. Inginnya dapat banyak teman, ya Allah kasih banyak teman. Inginnya belajar kemudian dapat pekerjaan, ya silakan Allah kasih. Ya gitu. Tapi kan kita mau memaksimalkan ini, apa yang kita dapatkan. Maka mulailah dari mengharapkan ridha Allah, urusan akhiratnya untuk ukhrawinya kita, pahalanya itu, maka dunia akan ikut. Allah akan ikutkan yang dunia. Seperti ya Allah saya belajar bismillah untuk belajar ilmu ini untuk memperbaiki hubungan saya dengan Engkau ya Allah menjadi lebih baik, tahu dan memperbaiki ketaatan kepada Engkau ya Allah. Karena tujuannya adalah ukhrawi, maka dunia akan diikutkan, dapat ijazah, dapat teman, dapat ijabsah, dapat pasangan hidup karena sudah ijab kabul kan jadi ijabsah. Allah kasih. Belum ada calon ya Ustaz? Insya Allah sudah insya Allah semua sudah ada calonnya. Mungkin bila belum datang, tinggal kemudian usahanya di download. Kok kita jadi bahasa? Oh iya. Kita kan bahas ilmu. Aduh, karena curhat itu jadi bahas kemana-mana. Bukan di sini tempatnya curhat ya. Nanti kita akan bahas di podcast yang lain nih kan? Oke. Podcast berikutnya. Terus ada nggak quotes of the day dari Buya? Masya Allah. Untuk yang quotes-nya adalah pelajarilah ilmu agama maka Anda akan menjadi yang terbaik. Pelajarilah ilmu agama maka Anda menjadi yang terbaik dari masa-masa lalu Anda. Jadi semakin kita belajar ilmu agama maka semakin baik juga diri kita. Ucapan kita menjadi semakin lebih baik, perilaku kita menjadi semakin lebih baik, apa yang kita makan juga menjadi lebih baik dan pergaulan kita juga menjadi pergaulan yang lebih baik. Jadi bersumber pada agama. Dan belajar ilmu agama harus dengan guru biar tidak salah paham. Oke. Jadi apapun itu didasarkan kepada agama Islam. Iya. Agama Islam. Oke. Mungkin segitu aja kali ya. Untuk pembahasan mengenai keberkahan ilmu. Semoga apa yang udah kita dapatkan itu menjadi berkah ilmunya. Dengan ingat 3M tadi. Menggali, mengamalkan, kemudian mengajarkan. Itu 3 hal itu yang harus kita tanam dari sekarang agar keberkahan ilmu
didapatkan oleh kita. Oke, sekian dari PU dan juga Buya Talkis. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.